Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampailah kita pada pertemuan yang kedua, identitas saya bagian 2 pada materi yang kedua, modul 1, mengenal diri sendiri. Panduan Kerja Guru, Pendidikan Keterampilan Hidup atau PKH. Pertemuan 2, Identitas Saya bagian 2. Klik untuk melanjutkan. Perhatikan petunjuk penggunaan modul ini. Ada beberapa tombol yang dapat Anda klik saat mempelajari modul ini. Tombol selanjutnya, tombol kembali, tombol indeks, tombol audio, tombol pesan penting, keterangan halaman. Jika Anda menemukan instruksi seperti ini, maka kliklah semua ikon yang ada pada slide tersebut. Silakan klik kotak hijau jika Anda sudah mengerti. Selamat belajar! Selamat datang di pertemuan 2, Identitas Saya, bagian 2. Pada akhir pertemuan ini, Anda diharapkan mampu untuk memfasilitasi siswa-siswi Anda dalam mengidentifikasi 5 nilai pribadi, mendeskripsikan ciri kepribadian. Pada pembelajaran sebelumnya, Pak Bondan telah menjelaskan apa itu identitas. Kali ini Pak Bondan akan menjelaskan mengenai nilai-nilai pribadi dan ciri-ciri kepribadian. Klik gambar amplop untuk informasi lebih lanjut. Pada pembelajaran sebelumnya membahas mengenai identitas saya, identitas cerminan diri yang berasal dari keluarga, gender, budaya, etnis, dan proses sosialisasi yang membentuk siapa diri kita sebenarnya. Identitas kita tidak hanya mengacu pada karakteristik fisik kita, tetapi hal-hal yang tak terlihat yang membentuk kita unik seperti nilai-nilai, kepercayaan, sikap, dan kualitas diri kita. Ini juga termasuk hal-hal seperti jenis kelamin kita, etnis, dan sebagainya. Namun, sebelum memfasilitasi pembelajaran siswa-siswi tentang nilai-nilai pribadi, Pak Bondan akan mengisi kuesioner berikut untuk mengetahui nilai-nilai pribadi yang dimiliki. Petunjuk pengerjaan. Bacalah dengan seksama contoh nilai-nilai pribadi beserta definisinya. Pilih setiap nilai yang terdaftar sesuai dengan isi hati Anda. Jika Anda sudah selesai, tulislah pada catatan 5 nilai yang paling penting bagi Anda. Kebijaksanaan memiliki pemahaman wawasan yang baik, akal sehat, dan perspektif. Kepercayaan, percaya, dan berserah diri pada sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Perfeksionisme atau kemahiran, kesediaan untuk mengulangi sesuatu atau sikap bersikeras untuk melakukan sebuah tugas seseorang mungkin untuk memperoleh hasil yang tepat. Dedikasi, tidak pernah meninggalkan sesuatu dalam kondisi yang tidak utuh atau lengkap, tetapi berkomitmen pada tugas hingga selesai. Keadilan, keyakinan bahwa setiap orang memiliki hak untuk mencari kebenaran dan memperoleh ganti rugi atas kesalahan yang dilakukan terhadap mereka. Kesetiaan, mendampingi seseorang, kelompok, atau organisasi, bahkan selama masa-masa sulit. Cinta, menghibur, peduli, dan mendedikasikan diri pada orang lain. Pelayanan, berkomitmen untuk mencapai tujuan bersama, bekerja untuk kebaikan orang lain atau komunitas. Kepemimpinan, mengambil sikap terhadap apa yang penting.
keharusan dan keberanian untuk mengambil tindakan pertama, bahkan ketika dihadapkan dengan kritik dari orang lain. Integritas selalu melakukan apa yang kita katakan akan kita lakukan, tidak ingkar janji. Keingintahuan untuk mengeksplorasi suatu hal secara mendalam, termasuk sudut pandang orang lain yang berbeda-beda. Keadilan, memperlakukan orang lain dengan adil berdasarkan kebenaran dan fakta, tidak memilih satu orang daripada yang lainnya tanpa alasan yang baik. Kejujuran, bersikap jujur dan tulus kepada semua orang, tidak pernah berbohong meski kebenaran dapat menyakitkan dan tidak menguntungkan. Keberanian, kesediaan untuk melakukan apa yang benar dan adil, meskipun hal tersebut merugikan, mungkin sulit atau menakutkan. Kreativitas, mencoba hal baru atau cara baru dalam melakukan sesuatu, kemauan untuk bereksperimen dan berinovasi. Kehidupan, penghargaan dan rasa hormat untuk semua makhluk hidup, seberapa kecil dan tidak pentingnya mereka. Keberagaman, penghargaan atas perbedaan seseorang termasuk berbagai ide dan pendapat. Keberhasilan atau keunggulan, keinginan untuk unggul dalam tugas apapun untuk menjadi yang terbaik. Berbelas kasih, memahami pendekatan orang lain dan ingin melakukan sesuatu terhadap hal tersebut. Kebebasan, keyakinan bahwa setiap orang harus dapat bertindak, berbicara, atau berpikir tanpa adanya upaya untuk dihentikan oleh orang lain. Dedikasi atau kerja keras, tindakan mengikat diri sendiri secara fisik atau emosional terhadap suatu tindakan seberapa kecilnya hal tersebut. Akuntabilitas, kewajiban untuk menjelaskan tindakan seseorang dan memperbaiki kesalahan seseorang. Humor, kemampuan untuk menertawakan diri sendiri dan menemukan humor bahkan dalam hal-hal serius sekalipun. Bekerja sama atau bekerja dalam kelompok, kesediaan untuk bekerja dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Kesetaraan, kepercayaan bahwa kita semua harus diperlakukan dengan nilai yang sama terlepas dari perbedaan yang kita miliki. Kesabaran atau komitmen, kapasitas untuk menanggung kesulitan atau ketidaknyamanan untuk mencapai kondisi yang pada akhirnya menguntungkan. Pengorbanan, kesediaan untuk melupakan keuntungan jangka pendek atau pribadi demi orang lain atau demi keuntungan jangka panjang yang lebih besar. Saling menghargai, tindakan mempertimbangkan dan memperhitungkan hak, nilai, kepercayaan dan kepemilikan semua orang tanpa terkecuali. Pak Bondan sudah mengetahui 5 nilai yang paling penting buatnya. Bagaimana dengan Anda? Tulislah 5 nilai yang paling penting buat Anda ke dalam buku catatan. Ingatlah bahwa nilai-nilai bukannya benda fisik, tetapi lebih seperti prinsip dan tolak ukur yang digunakan untuk menilai apa yang penting dalam hidup kita. Nilai-nilai sangat penting untuk kita karena dapat membantu kita dalam berbagai hal. Klik setiap nomor untuk informasi lebih lanjut.
Memahami mengapa orang lain berperilaku atau bereaksi dengan cara tertentu. Membangun hubungan yang lebih kuat dengan orang lain. Setelah Pak Bondan mengetahui nilai-nilai yang paling penting buatnya, Pak Bondan pun siap memfasilitasi pembelajaran mengenai nilai-nilai pribadi kepada siswa-siswi agar mereka juga mengetahui 5 hal yang penting bagi dirinya. Untuk mengetahui bagaimana alur pembelajaran mengenai nilai-nilai pribadi, cobalah lihat referensi berikut. Klik ikon untuk informasi lebih lanjut. Kegiatan mengidentifikasi nilai-nilai pribadi. Mintalah siswa-siswi untuk merujuk ke bagian buku panduan kerja mereka yang berjudul nilai-nilai saya. Beritahu siswa-siswi bahwa apa yang tercantum pada bagian tersebut adalah beberapa contoh nilai yang umum. Namun ada beberapa ruang kosong jika mereka ingin menambahkan nilai lain ke dalam daftar tersebut. Berikan contoh di bawah ini untuk membantu siswa-siswi memahami konsep nilai. 3 orang, Desi, Ria, dan Irwan, masing-masing memiliki sejumlah uang di rekening bank mereka. Desi menggunakan sebagian besar uangnya untuk bepergian dan menjelajahi dunia. Ria menggunakan sebagian besar uangnya untuk membeli mobil. Irwan memberikan sebagian uangnya untuk beramal, membantu orang yang membutuhkan. Ini adalah contoh bagaimana orang menerapkan nilai-nilai mereka. Desi, Ria, dan Irwan memiliki jumlah uang yang sama, tetapi mereka memiliki nilai yang berbeda tentang apa yang penting dalam hidup mereka, yang kemudian membantu mereka membuat keputusan tentang cara membelanjakan uang mereka. Baca setiap nilai pada selebaran dan definisi yang diberikan. Beri siswa-siswi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan jika mereka merasa ada yang tidak jelas dari definisi nilai-nilai tersebut. Mintalah siswa-siswi untuk menandai pada selebaran tersebut apakah nilai tersebut penting dan menjadi prioritas bagi mereka. Penting tapi tidak prioritas atau tidak penting bagi mereka. Masing-masing nilai harus terdiri dari satu pilihan. Kemudian mintalah siswa-siswi untuk memilih dan melingkari 5 nilai yang paling penting dan prioritas bagi mereka. Mintalah siswa-siswi menceritakan kepada yang lain salah satu dari 5 nilai yang menjadi prioritas mereka. Catatan guru, siswa mungkin ingin melingkari semua nilai jika mereka pikir itu semua penting. Namun penting untuk mendorong mereka untuk memprioritaskan nilai mana yang lebih penting daripada yang lain. Dalam menjalani hidup kita sering harus memprioritaskan hal-hal yang berbeda. Jika kita tidak dapat melakukannya, maka akan sulit bagi kita untuk membuat keputusan. Mengapa nilai tersebut penting bagi mereka? Pastikan remaja laki-laki dan perempuan yang mendapat giliran jumlahnya sama. Diskusikan hasil dari kegiatan ini dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berikut kepada siswa-siswi. Apakah kamu merasa kegiatan ini bermanfaat atau menarik? Mengapa? 2. Apa yang kamu perhatikan tentang nilai masing-masing? Apakah ada nilai yang disebut oleh semua orang? Apakah beberapa orang memiliki nilai yang berbeda dari orang lain? Nomor 3. Hal-hal apa saja yang mempengaruhi nilai-nilai kita? Kita download. Tujuan kegiatan selanjutnya adalah mengidentifikasi ciri-ciri kepribadian. Sebelum memfasilitasi pembelajaran kepada siswa-siswi mengenai ciri-ciri kepribadian, Pak Bondan pun mengisi kuesioner untuk mengetahui ciri kepribadiannya. Nah, untuk mengetahui ciri-ciri kepribadian Anda, kerjakanlah kuesioner berikut ini. Petunjuk pengerjaan. Bacalah tiap-tiap ciri kepribadian beserta deskripsinya yang terdapat di kedua sisi barisan. Klik pada kotak yang paling mendekat deskripsi yang mewakili kepribadian Anda. Tidak ada jawaban yang benar maupun salah. Membentuk identitas berarti membuat penilaian yang jujur terhadap diri Anda sendiri. Saya beribadah apabila saya dalam keadaan tertentu saja.
Saya menempatkan kebutuhan saya sendiri di atas kebutuhan yang lainnya. Saya menghabiskan uang yang saya miliki untuk barang-barang mewah. Saya biasanya takut untuk mengatakan apa yang saya pikirkan seandainya orang lain berpikir negatif tentang diri saja. Saya menganggap semuanya sangat serius. Saya lebih suka melakukan hal-hal dengan cara yang sama, seperti yang selalu saya lakukan. Saya mengetahui apa yang saya sukai dan berpegang erat pada hal tersebut. Saya senang dengan hanya mengikuti apa yang dilakukan oleh orang lain. Saya tidak menerima perintah atau saran dari siapapun. Saya tidak bisa melakukan apapun tanpa teman atau orang tua saya. Saya selalu berhasil mengatakan hal yang salah atau menyinggung perasaan orang lain dengan ucapan saya. Saya malu dan lebih suka membiarkan orang lain yang berbicara. Saya selalu terlambat. Saya frustasi ketika sesuatu tidak segera terjadi. Saya selalu menunjukkan sisi negatif dari seseorang. Saya tidak memiliki rutinitas dan menjalani kehidupan sehari-hari seperti apa adanya. Saya merasa sulit untuk melihat sesuatu yang baik tentang diri saya. Saya jarang menyelesaikan apapun. Pak Bondan sudah mengetahui beberapa ciri kepribadian utamanya. Bagaimana dengan Anda? Tulislah ke dalam buku catatan ciri-ciri kepribadian yang Anda miliki. Tahukah Anda bahwa ciri-ciri kepribadian dapat tumpang tindih dengan nilai-nilai hidup, tetapi dapat juga berbeda? Contohnya, ketika kita berani membela hal yang benar tetapi kita malu untuk menyampaikannya, maka ini menjadi sesuatu yang tumpang tindih sehingga memberikan kebingungan kepada diri kita. Jadi, kesimpulannya, ciri-ciri kepribadian adalah deskripsi dari diri kita sendiri. Sedangkan nilai-nilai mengacu pada keyakinan kita tentang apa yang penting dalam hidup. Setelah Pak Bondan mengetahui ciri-ciri kepribadiannya, Pak Bondan pun siap memfasilitasi pembelajaran mengenai nilai-nilai pribadi kepada siswa-siswi agar mereka juga mengetahui ciri-ciri kepribadian mereka. Untuk mengetahui bagaimana alur pembelajaran mengenai ciri-ciri kepribadian, cobalah lihat referensi berikut. Klik ikon untuk informasi lebih lanjut. Ciri-ciri kepribadian saya. Beritahu siswa-siswi bahwa tujuan kegiatan selanjutnya adalah membantu mereka mengidentifikasi ciri-ciri kepribadian mereka dan bagaimana ciri-ciri tersebut dapat menjadi kekuatan dan kelemahan. Jelaskan pada siswa-siswi bahwa ciri-ciri kepribadian kita adalah deskripsi tentang bagaimana cara kita berpikir dan berperilaku. Ciri-ciri kepribadian kita dapat berupa kekuatan sesuatu yang baik atau positif tentang diri kita sendiri atau kelemahan sesuatu yang ingin kita perbaiki. Jelaskan pada siswa-siswi bahwa ciri-ciri kepribadian kadang dapat tumpang tindih dengan nilai-nilai kita, tetapi dapat juga berbeda. Contohnya, ciri kepribadian kita adalah pemalu, tetapi nilai-nilai atau keyakinan kita adalah keberanian.
Ini bisa saja sejalan di mana kita berani membela hal yang benar tapi kita tidak ingin menyampaikannya di depan umum, atau kita menyampaikannya secara anonimus atau tanpa nama. Namun bisa juga berbeda di mana kita yakin bahwa kita harus berani membela yang benar, tapi karena kita adalah seorang yang pemalu maka ini menjadi sesuatu yang tumpang tindih sehingga memberikan kebingungan pada diri kita. Ciri-ciri kepribadian adalah deskripsi diri kita sendiri dengan nilai mengacu pada keyakinan kita tentang apa yang penting dalam hidup. Mintalah siswa-siswi untuk merujuk pada bagian buku panduan kerja mereka yang berjudul ciri-ciri kepribadian saya. Jelaskan pada siswa-siswi bahwa apa yang tercantum pada bagian tersebut adalah beberapa ciri kepribadian yang bersifat umum yang menggambarkan bagaimana kita berpikir dan berperilaku. Terdapat banyak ciri lainnya. Beritahu siswa-siswi bahwa untuk setiap ciri kepribadian ada dua pernyataan. Pernyataan di sebelah kanan menggambarkan bahwa ciri tersebut sangat benar, sedangkan pernyataan sebelah kiri menggambarkan ciri tersebut sangat tidak benar. Garis yang membatasi keduanya menggambarkan perbedaan yang mencolok dari kedua pernyataan tersebut. Beri siswa-siswi 10-15 menit untuk memberi tanda X pada garis sesuai dengan seberapa jauh ciri-ciri kepribadian tersebut berlalu pada diri mereka sangat besar dan sangat tidak benar. Catatan guru: ingatkan pada siswi bahwa tujuan dari latihan ini adalah untuk menilai diri mereka sendiri dengan jujur dan berdasarkan ciri tersebut, bukan untuk menunjukkan gambaran terbaik seseorang atau tentang diri mereka. Tanyakan pada siswa-siswi apakah ada yang menceritakan kepada yang lain tentang beberapa ciri kepribadian utama mereka. Pastikan remaja laki-laki dan perempuan yang mendapat giliran jumlahnya sama. Diskusikan hasil dari kegiatan ini dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berikut kepada siswa. 1. Apakah kamu merasa kegiatan ini bermanfaat atau menarik? Mengapa? 2. Kapan atau dalam keadaan yang seperti apakah ciri kepribadian dikatakan sebagai kekuatan dan kelemahan? Apakah menurut kamu penting bagi kita untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan kita? Mengapa? Ingatkan siswa-siswi yang bahwa ketika itu mengidentifikasi kekuatan dan ketenangan kita penting untuk bersikap baik kepada diri kita sendiri. Terkadang kita adalah musuh sebesar kita sendiri. Dengan kata lain, kita terlalu kritis terhadap diri kita sendiri. Yang paling penting adalah membahas memperbaiki diri. Kita download. Bagaimana? Apakah Anda sudah mengerti mengenai nilai-nilai pribadi dan ciri kepribadian? Jika sudah, kerjakan latihan pada slide selanjutnya. Berikut ini, manakah yang termasuk ke dalam beberapa contoh nilai? Pilih 3 jawaban yang tepat. Lengkapilah kalimat di bawah ini. Tarik dan letakkan kata pada tempat yang sesuai.
Selamat, Anda telah mempelajari materi pertemuan 2. Identitas saya, bagian 2. Klik step icon untuk informasi lebih lanjut. Nilai-nilai pribadi satu, nilai-nilai bukanlah benda fisik tapi lebih seperti prinsip dan tolak ukur yang digunakan untuk menilai apa yang penting dalam hidup kita. 2. Nilai-nilai kita penting karena dapat membantu kita memahami mengapa kita merasakan tertentu, memutuskan apa yang benar atau salah, memilih cara berperilaku dalam situasi tertentu, memahami dan menghargai apa yang penting bagi orang lain, memahami mengapa orang lain berperilaku atau bereaksi dengan cara tertentu, membangun hubungan yang lebih kuat dengan orang lain. Ciri-ciri kepribadian adalah deskripsi tentang bagaimana cara kita berpikir dan berperilaku. Ciri-ciri kepribadian kita dapat berupa kekuatan atau sesuatu yang baik atau positif tentang diri kita sendiri atau kelemahan sesuatu yang ingin kita perbaiki. Ciri kepribadian dapat tumpang tindih dengan nilai-nilai tetapi dapat juga berbeda. Terima kasih, kita sudah pada pertemuan 2 identitas saya bagian yang kedua, yaitu dari modul 1 mengenal diri sendiri. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.